Kami dari kelompok 14 beranggotakan 7 orang. Pertama, saya sendiri. Perkenalkan, saya Jumatun Syadito dengan NIM 48. Saya Aisyah Maharani dengan NIM 27. Saya Apri Mulyani dengan NIM 92. Saya Najwa Hasanah 3 dengan NIM 72. Saya Nurani Fatimah dengan NIM 91. Saya Angga Pinang Sara dengan NIM 97. Saya Muhammad Rizky Nifah dengan NIM 49. Oke, kemarin kita dari kelompok 14 telah melakukan praktikum lapang mata kuliah dasar-dasar oceanografi di Pantai Cikidang, Pangandaran. Pada praktikum kemarin kita melakukan 6 acara, yaitu di acara 1 ada pasang surut, di acara 2 ada kecerahan, di acara 3 ada salinitas, di acara 4 ada kualitas air, di acara kelima ada GPS, di acara 6 ada pH air. Oke, dari 6 acara tersebut kita telah diajarkan cara menggunakan alat-alat untuk mengukur setiap acara tersebut. Dan kita akan melakukan penjelasan di dalam video ini. Di dalam video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat-alat yang benar pada setiap acara yang telah kita lakukan pada kemarin. Untuk itu, ikuti kami terus dan simak video berikut. Stay tune! Baik, untuk acara pertama adalah pasang surut air laut. Nah, di sini kita akan mengukur ketinggian pasang air laut yang berubah-ubah setiap waktu menggunakan tongkat ukur pasang surut. Lalu masuk ke penggunaan alat. Bisa dilihat di video kilas balik berikut bahwa pertama-tama kita memasukkan tongkat pengukur ke dalam air laut dan dikokohkan dengan cara ditanam, disangga, ataupun ditali ke sesuatu yang kokoh seperti dermaga. Lalu kita bisa amati perubahan pasang permukaan air laut. Di sini kita dapat melihat bahwa permukaan air laut berubah dari tinggi sekitar 40 cm menjadi 50 cm. Lalu setelah kita tunggu beberapa menit, sekitar 5 menit, lalu kita melakukan pengukuran kembali. Tinggi pasang berubah menjadi sekitar 60 cm sampai 70 cm. Tetapi perlu diketahui bahwa terdapat perhitungan koreksi sekitar 100 cm, sehingga dari hasil yang tertera harus ditambahkan 100 cm terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang sebenarnya. Oke, sekarang kita masuk ke acara yang kedua, yaitu kecerahan. Di sini kita menggunakan 2 alat, yaitu yang pertama ada secidis dan yang kedua ada tali nilon yang sudah diberi beberapa ikatan dengan masing-masing jarak 10 cm. Langkah-langkahnya yang pertama, sebelum dimasukkan ke dalam air, pastikan agar secidis tidak miring supaya permukaannya tetap terlihat dengan jelas. Setelah stabil, masukkan secidis ke dalam air secara perlahan-lahan dan pastikan secidis tetap menghadap ke permukaan air. Saat secidis sudah masuk ke dalam air, pastikan agar tidak menyentuh ke permukaan air. Amati pada ikatan keberapa secidis pertama kali tidak terlihat dan catat sebagai D1. Angkat secidis secara perlahan sampai terlihat dengan jelas. Catat panjang tali dari secidis ke permukaan air sebagai D2. Kemudian, gunakan rumus D1 plus D2 per 2 untuk mengetahui kecerahannya. Oke, untuk acara praktikum yang ketiga ini ada salinitas. Pengukuran salinitas digunakan untuk mengetahui kadar garam yang terlarut dalam air laut. Ada alat dan bahan praktikum yang digunakan untuk mengukur salinitas, yaitu yang pertama ada refraktometer, yang kedua ada pipet tetes, dan yang ketiga ada air laut. Sebelum digunakan, refraktometer harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan memutar baut yang ada di belakang refraktometer agar penanda tepat di angka 0.
Cara pengukuran salinitas yaitu dengan mengambil sampel air laut menggunakan pipet. Kemudian teteskan pada kaca pengukurnya. Lalu arahkan refraktometer pada sinar matahari dengan tujuan mendapatkan cahaya agar terbaca ukuran salinitasnya. Setelah selesai digunakan, kalibrasikan kaca refraktometer menggunakan Aquades. Berikut merupakan hasil dari pengukuran salinitas yang telah didapatkan. Lanjut ke acara keempat, yaitu kualitas air. Kita akan mengukur parameter fisika kimia kualitas air dengan menggunakan alat yang bernama Water Quality Checker atau WQC. Alat Water Quality Checker digunakan untuk mengukur konduktivitas, turbiditas atau kekeruhan, oksigen terlarut, total dissolved, dan salinitas. Sebelum digunakan, probe harus dikalibrasi menggunakan Aquades terlebih dahulu untuk menjamin keakuratan data pengamatan. Alat ukur yang telah dikalibrasi tidak dapat terus-menerus berlaku masa kalibrasinya, karena peralatan tersebut selama penggunaannya pasti mengalami perubahan. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada acara keempat yaitu 1. WQC atau Water Quality Checker. 2. Sampel air. 3. Alat tulis. Langkah pertama pengoperasiannya yaitu tancapkan probe pada WQC, tarik tutup probe lalu tekan power. Celupkan probe ke dalam air sebatas garis dan tekan function untuk pengukuran selanjutnya. Saat dicelupkan, pastikan tidak ada gelembung hingga angka yang terbaca di layar stabil dan tidak berubah. Kemudian, catat hasil pada tiap pengukuran WQC. Hasil yang didapat adalah 1. Konduktivitas 41, 2. Total dissolved solid 27, 3. Salinitas 27 ppt, dan oksigen terlarut 5,5. Setelah digunakan, tekan power untuk mematikan alat. Acara yang kelima adalah GPS. GPS itu sendiri memiliki kepanjangan Global Positioning System. GPS biasa digunakan untuk menentukan lokasi, arah mata angin, koordinat, matahari terbit dan terbenam, pasang surut, kedalaman, dan juga elevasi atau ketinggian. Nah, GPS ini juga mempunyai satelit loh, yaitu GNSS atau Global Navigation Satellite System. Jadi, berfungsinya GPS ini karena terhubungnya dengan satelit GNSS. Pada praktikum kali ini, kita menggunakan dua tipe GPS, yaitu Garmin Attrax 10 dan juga Garmin 64S. Nah, perbedaan dari dua GPS ini adalah dari segi harganya. Garmin 64S memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan Garmin Attrax 10, yaitu sekitar 5-6 jutaan. Sedangkan Garmin Attrax 10 sekitar 1-2 jutaan. Nah, dari segi tampilannya, Garmin 64S memiliki tampilan yang lebih mudah untuk dimengerti dibandingkan dengan Garmin Attrax 10. Nah, untuk cara menggunakannya, pertama kita menyalakan terlebih dahulu GPS-nya dengan menekan tombol power yang berada di samping GPS. Kemudian untuk menentukan koordinatnya pada GPS Garmin 64S cukup menekan tombol mark yang berada di bawah layar GPS. Nah, untuk menentukan koordinat pada GPS Attrax 10, kita harus terlebih dahulu masuk ke dalam menu, lalu kita
memilih tombol mark yang berada di menu, nanti akan keluar koordinat yang kita inginkan. Nah, apabila sudah selesai digunakan GPS, cukup dengan mematikannya dengan menekan kembali tombol yang berada di samping GPS. Di acara terakhir, yaitu acara ke-6, ada pH air, di mana pH air diukur menggunakan alat pH meter untuk mengetahui atau mengukur tingkat keasaman yang dimiliki suatu lautan. Cara kerja pH meter yaitu pertama-tama dinyalakan, lalu dicelupkan ke dalam sampel air, kemudian dilihat angka yang tertera pada pH meter dan dicatat setelah angka stabil. Setelah digunakan, jangan lupa pH meter dimatikan lalu dibersihkan menggunakan larutan Aquades dan dilap menggunakan tisu. Cukup sekian video yang dapat kami tampilkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, nilai A. Amin.